Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Christina Jeta Frida. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin di video yang kedua ini tentang bab 2, perikatan dan perjanjian. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja sih yang aku bakal jelasin, kalian bisa nonton video ini sampai habis ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, kita bakal ngebahas masalah pengertian dari perikatan dan perjanjian. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Nah, lanjut, sumber-sumber perikatan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian ialah di mana kedua pihak debitur atau kreditur dengan sengaja bersepakat dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, pihak debitur wajib memenuhi isinya. Dan sedangkan yang kedua itu ada undang-undang. Itu adalah hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, berarti pelanggaran undang-undang telah terjadi. Lanjut kita bahas mengenai macam-macam perikatan. Nah, perikatan yang pertama itu ada perikatan murni. Perikatan murni ialah perikatan yang masing-masing pihak terdiri dari satu orang mempunyai satu kewajiban dan satu hak. Yang kedua ada perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat ini terbagi menjadi dua, yaitu perikatan dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang terjadi atau tidaknya ditangguhkan hingga terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua ada perikatan dengan syarat batal, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa. Lanjut, yang ketiga ada perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Contoh dari perikatan dengan ketetapan waktu nih, misalnya apabila saya menyewakan rumah saya mulai tanggal 1 April 2014 ataupun menyewakannya sampai 1 April 2014. Contoh lainnya itu misalnya saya akan menjual sawah saya apabila sudah panen gitu. Lanjut, yang keempat ada perikatan alternatif. Perikatan alternatif itu adalah dalam perikatan ini debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain. Yang kelima itu ada perikatan tanggung-menanggung. Artinya adalah di mana debitur atau kreditur terdiri dari beberapa orang dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, maka perikatannya menjadi dihapus. Contohnya aja nih, misalnya nih jika si Anto dan si Budi bersama-sama mempunyai piutang sebesar 1 juta kepada si X. Artinya si Anto dan Budi masing-masing dapat menuntut kepada si X sebanyak 500.000 atau sebaliknya X dan Y hutang kepada Anto sehingga Anto dapat menuntut kepada X dan Y masing-masing setengah bagian dari hutang itu. Yang keenam ada perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi ini adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi, membagikan mana tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut.
Yang kedua ada perikatan yang tidak dapat dibagi, yaitu perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi. Yang ketujuh ada perikatan dengan ancaman hukum. Perikatan ini dimana menentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan atau terdapat sanksi ataupun denda. Yang kedelapan ada perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Maksudnya adalah bahwa perikatan itu timbul karena memang undang-undang mengaturnya demikian. Contohnya adalah dengan meninggalnya seorang, maka akan timbul kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban almarhum. Nah, lanjut kita bakal ngebahas mengenai macam-macam perjanjian. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemborongan. Nah, yang kedua tuh ada perjanjian sepihak. Adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah ataupun hadiah. Nah, yang kedua ada perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian tanpa pamrih jika suatu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan apapun, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan beban adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Yang ketiga ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama termasuk di dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang memiliki nama sendiri. Maksudnya bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur ketentuannya dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Contohnya jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Pengertian perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan aman disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Contohnya perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, dan lainnya. Yang keempat ada perjanjian publik. Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak ialah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dan bawahan, jadi tidak berada di dalam kedudukan yang sama. Contohnya aja perjanjian ikatan dinas. Lanjut ada perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Contohnya pemilik hotel yang menyewakan kamar atau sewa menyewa, tapi juga menyajikan makanan, jual beli, dan juga memberikan pelayanan. Yang kelima ada perjanjian real. Adalah perjanjian di mana ada persetujuan, kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahannya atas barangnya. Contohnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, dan pinjaman pakai dan lain-lain. Lanjut ada unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian yang pertama ada unsur esensialia. Apa sih unsur esensialia ini? Unsur esensialia adalah suatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Jadi esensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakikat perjanjian tersebut. Misalnya esensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar, maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar. Yang kedua ada unsur naturalia. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti
ada setelah diketahui unsur esensialnya. Jadi, terlebih dahulu harus dirumuskan unsur esensialnya, baru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya jual beli, unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya, membeli sebuah mobil baru. Jadi unsur esensialia adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah. Yang ketiga ada unsur accidentalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Lanjut, ada syarat dihapusnya perjanjian. Yang pertama adalah harus ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada ditentukannya oleh undang-undang. Ketiga, harus adanya pernyataan menghentikan perjanjian. Yang keempat, tujuan perjanjian telah tercapai. Yang kelima, ditentukannya oleh keputusan hakim. Yang keenam, ada pernyataan menghentikan perjanjian. Jadi ada 6 syarat yang harus dipenuhi untuk menghapus sebuah perjanjian. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, kita belajar sama-sama. Oke, makasih banget yang udah nonton ini sampai habis, semoga bermanfaat.